Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pada hari ini bersama saya sudah ada pimpinan SMP Negeri 3 Sejunjung, yaitu Ibu Andriati, SS MPD. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Begini, Bu, saya sebagai CGP Angkatan 10 terkait dengan tugas yang ada di RMS ingin mohon kepada Ibu untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Boleh ya, Bu? Silakan. Terima kasih, Bu. Jadi selama ini Ibu sebagai pemimpin di sekolah tentu sudah banyak melakukan pengambilan keputusan. Dari sekian banyak keputusan yang Ibu ambil, tentu Ibu pernah mengalami sebuah dilema antara dua hal yang sama-sama benar. Nah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hanya rujukan moral? Oke, terima kasih Bu Rita. Saya akan coba menjawab. Dalam rujukan moral tidak sulit untuk menentukan karena seorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Sedangkan dilema etika memutuskan dengan banyak pertimbangan antara aturan sekolah dengan pendapat warga sekolah, membutuhkan berbagai sumber dari sisi moral dalam aturan sekolah, budaya sekolah, dan pendapat warga. Selain itu, cara mengidentifikasi dengan melihat permasalahan yang ada tidak terkait dengan pelanggaran aturan, administrasi, dan hukum, maka termasuk dilema etika. Jadi dilihat dulu apakah melanggar aturan atau tidak, ya, Bu. Benar. Selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Biasanya saya pimpinan berkoordinasi dengan para wakil kepala, kemudian meminta pendapat warga sekolah kira-kira mana yang akan diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi, kemudian melihat sudut pandang, rasa peduli, dan tidak merugikan orang lain. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan antara lain memikirkan tentang dampak negatif dan positifnya, kemudian minta pendapat warga sekolah, kemudian membuat kesimpulan dari masalah tersebut. Selanjutnya juga berdasarkan pada aturan yang berlaku mengutamakan kepentingan bersama. Jadi dimulai dari identifikasi tadi, kemudian dibawa ke forum untuk dimusyawarahkan, kemudian nanti dianalisis di mana dipertimbangkan agar keputusan itu terkait untuk kepentingan bersama. Selanjutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Adapun langkah-langkah yang diambil dalam keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini antara lain mengidentifikasi masalah, kita kumpulkan informasi yang relevan, kemudian kita carikan solusinya, mempertimbangkan kembali sebelum membuat keputusan akhir. Kemudian bisa juga memberikan jawaban yang berbeda, yaitu memanggil secara personal yang berkaitan dengan kasus dilema etika tersebut. Ini kita tanyakan permasalahan untuk menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi tergantung tingkat kerumitan masalah tersebut. Kemudian bagaimana dengan tantangan? Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, banyak sekali tantangan itu yang kita temui dalam membuat keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini, seperti rasa keadilan dan rasa kasihan atas perlakuan yang sama pada semua orang. Tentu ini bukan hal yang mudah ya. Kemudian juga timbulnya perbedaan pendapat tentang sebuah keputusan, kemudian ada lagi perbedaan latar belakang, pemikiran dan pemahaman
sehingga kelompok kecil harus melawan kelompok yang besar. Jadi tantangannya ada berupa pertimbangan tentang rasa keadilan, rasa kasihan, kemudian juga bagaimana semua pihak tidak bisa disenangkan dengan suatu keputusan ya Bu. Jadi itu menjadi tantangannya. Ya. Kemudian Bu, apakah di sini Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Biasanya dalam menyelesaikan dilema etika ini kita biasanya langsung jika ada masalah langsung kita carikan solusinya. Ini langkah-langkahnya bisa dengan secara aturan sudah ditentukan, namun ada pertimbangan dari sisi lainnya. Kemudian perlu ada pemikiran jernih serta argumentasi yang kuat. Jadi kita lihat begitu ada masalah langsung kita selesaikan di tempat tanpa menunggu jadwal tertentu. Jadi untuk yang urgen langsung diselesaikan di tempat ya Bu. Sedikit lagi Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang membantu dalam kasus-kasus dilema etika ini saya selalu berkoordinasi dengan para wakil, kemudian para guru, dan juga guru BK, kalau perlu dengan wali murid. Jadi ini sangat membantu sekali untuk mengatasi masalah yang timbul dalam dilema etika ini. Berarti yang mempermudah atau memperbantu adalah dengan mengajak pihak terkait untuk berdiskusi, untuk membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum membuat keputusan. Terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ada hal penting yang bisa diambil garis merahnya, di mana semua yang kita anggap benar itu belum tentu benar, ya. Dan dapat kita pertimbangkan sebaik-baiknya dari segala sisi, sehingga kita betul-betul bisa yakin dengan keputusan kita buat tadi. Jadi kita tidak menyesal pada akhirnya nanti. Kemudian kita perlu juga menambah ilmu dan wawasan dalam pengambilan keputusan, dan saya akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan yang sudah baik. Berarti di sini semua yang benar belum benar ya Bu. Ada nanti nilai-nilai kebajikan yang harus kita pertimbangkan. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Hasil wawancara kita ini sekali manfaatnya, terutama dalam hal sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih sekali Bu. Terima kasih kembali bisa membantu Bu Dika. Semoga sukses ke depannya ya Bu. Amin, sama-sama. Demikian saja wawancara saya bersama pimpinan SMP Negeri 3 Sejunjung. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bersama saya pada hari ini sudah ada Bapak Kepala SD Negeri 7 Padang Sibusuk, yaitu Bapak Netra Haryanto. Selamat pagi Pak. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Begini Pak, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 sesuai dengan tugas yang ada di LMS ingin mewawancarai Bapak selaku pimpinan SD Negeri 7 Padang Sibusuk. Boleh ya Pak? Ya boleh. Begini Pak, Bapak sebagai pemimpin selama ini tentu sudah sering mengambil keputusan. Nah, dari sekian banyak keputusan yang Bapak ambil, mungkin ada beberapa kasus yang berupa sebuah dilema, yaitu antara dua hal yang sama-sama benar,
atau mungkin dua hal yang satu benar yang satu tidak. Bisakah Bapak menceritakan kepada saya bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hanya rujukan moral? Ibu, terima kasih atas pertama kepercayaan kepada kami untuk melakukan wawancara mengenai tugas dari program PGP, program Guru Penggerak Ibu Angkatan 10. Dalam hal ini Bu, untuk dilema etika kemudian rujukan moral. Kalau dilema etika mungkin itulah yang menjadi kesulitan atau mungkin menjadi pokok persoalan yang perlu kita pikirkan dalam pengambilan keputusan. Jadi memang kita betul-betul melihat pokok persoalan itu ini dua kepentingan yang sama-sama benar dan mana yang lebih baik atau lebih tepat untuk kita menentukan atau mengambil keputusan. Nah, kalau dalam hal rujukan moral, ini mungkin jelas Bu, antara hitam dengan putih, yang satu salah, kemudian yang satu benar. Itu mungkin secara nilai-nilai kebajikannya kita secara universalnya mungkin kita sudah bisa memilihnya, tapi yang harus kita lakukan adalah yang benar. Mungkin seperti itu. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam pengambilan keputusan yang dilema etika yang sama-sama benar, belum pertama sekali mungkin kita kaji pokok-pokok persoalan. Yang pertama dari sisi satu persoalannya di mana benarnya, di mana baiknya, di satu sisi yang lain bagaimana persoalannya benarnya, bagaimana baiknya pelaksanaan. Dan mungkin yang perlu menjadi pertimbangan kita adalah akhir atau ujung dari pengambilan keputusannya adalah dampaknya. Apakah ini berdampak kepada hanya sekelompok orang tertentu, dan satu lagi apakah ini berdampak kepada kepentingan bersama. Nah, mungkin itu yang menjadi pertimbangan bagi kami sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ditambah lagi masukan dari guru-guru sebagai bahan pertimbangan, dan akhirnya nanti pengambilan keputusan yang dilema etika itu memang keputusannya dalam untuk kepentingan bersama. Mungkin seperti itu kalau pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusannya perlu pertimbangan dari rekan guru maupun dari pihak-pihak terkait lainnya ya Pak. Selanjutnya Pak, langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Biasanya kalau ada persoalan yang melibatkan dilema etika dalam pengambilan keputusannya, mungkin pertama kita cari sumber informasi dulu tentang persoalan ini, kita kaji mana yang data-data yang valid terhadap pokok-pokok dua persoalan yang seperti itu. Kemudian nanti kita musyawarahkan dengan rekan guru, dan bisa jadi dengan pihak komite sekolah tentang persoalan ini. Nah, itu nanti menjadi masukan, menjadi bahan pertimbangan. Nah, setelah dianalisa dapatlah suatu kesimpulan nanti atau suatu keputusan, dan ini dapat kita pertanggungjawabkan baik secara moralnya sesuai dengan nilai-nilai kewajiban yang sifatnya yang umum atau yang universal. Nah, mungkin memang bermuaranya keputusannya adalah untuk menyenangkan atau untuk demi kebaikan dan kepentingan bersama, demi demi kondusifnya pelaksanaan pembelajaran atau lingkungan yang dari sekolah. Jadi langkahnya itu dimulai dari mencari informasi, kemudian dimusyawarahkan, kemudian dianalisa demi kepentingan bersama dan juga demi kepentingan murid, gitu ya Pak. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu mungkin pertama mungkin ada masukan dari kawan, dari guru, kemudian dari lingkungan, itu mungkin menjadi suatu masukan sebagai suatu bahan pertimbangan. Kemudian termasuk lingkungan yang mendukung itu juga mempengaruhi untuk
efektif atau tidak efektifnya kita dalam pengambilan keputusan. Baik. Kemudian apa yang selama ini menjadi tantangan dari Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang ini memang menjadi tantangan, memang selalu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Di mana memang persoalannya dua-duanya sama-sama benar. Di satu sisi kalau ini tidak putusan A kita tidak ambil, tentu yang orang-orang yang berpihak atau yang sependapat dengan putusan A mungkin